Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Haryanti, NIM 1810204052 dari lokal 6B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari sistem pernafasan. Adapun pengertian dari sistem pernafasan, terlebih dahulu, bernapas merupakan salah satu yang dilakukan oleh manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Nah, bernapas berlangsung secara otomatis yang terjadi sebanyak 25.000 kali. Semua proses pernapasan tidak akan terjadi tanpa sistem organ pernapasan. Nah, apa saja organ-organ pernapasan tersebut? Yang pertama ada rongga hidung, ada laring, ada faring, ada bronkus, ada bronkiolus, dan ada paru-paru. Nah, di sini saya juga membuat praktikum sederhana, yaitu menggunakan alat atau bahan. Yang pertama ada vakum, ada plastik, dan juga ada balon. Sini saya juga menggunakan balon, dan juga ada pipet ukuran sedang, ada karet dalam ini, dan juga ada botol aqua, dan juga saya menggunakan gunting, lem, ada juga selotip dan media gambar untuk melihat organ tubuh manusia. Nah, yang pertama itu sebelum praktikum siapkan alat dan bahan, tadi sudah. Dan yang kedua, amati media gambar atau atlas. Dan yang ketiga itu kenali aroma parfum dengan menggunakan 2 hidung atau 1 hidung. Nah, di sini saya juga terlebih dahulu menggunakan 1 hidung. Nah, di saat kita menggunakan mencium ini dengan 1 hidung, responnya ada, tapi responnya atau baunya ini tidak terlalu menyengat di hidung atau tidak sampai di kedua hidung. Nah, apabila kita menggunakan kedua hidung untuk menciumnya, nah, aromanya ini, parfum ini sangat menyengat. Karena kita menggunakan 2 hidung, baunya itu terasa menyengat sekali. Nah, untuk yang keempat, buatlah sistem pernapasan dari alat dan bahan yang telah disediakan. Nah, ini saya sudah menyiapkan membuat salah satu sistem alat pernapasan menggunakan alat dan bahan tadi. Nah, cara penggunaannya ini, di dalamnya ada balon, itu sebagai paru-paru, dan ini sebagai media pertama penghirupan. Cara penggunaannya ini, kita tarik bagian bawahnya. Nah, apabila kita tarik bagian bawahnya, yang balon di dalamnya akan mengembang. Dan apabila kita lepas, nah, balon yang di dalamnya akan mengempis. Nah, sama dengan pernafasan kita, apabila kita menghirup udara seperti ini, paru-paru yang ada dalam tubuh kita itu akan mengembang. Dan apabila kita mengeluarkan dari mulut, nah, paru-paru kita akan kembali seperti semula atau mengempis. Nah, itulah pernafasan pada manusia. Nah, saat bernafas, manusia menghirup udara melalui hidung. Udara yang dihirup mengandung oksigen dan gas lainnya. Dari hidung, udara masuk ke tenggorokan dan sampai ke dalam paru-paru. Setelah itu, di paru-paru, udara mengalir hingga alveoli. Oksigen yang ada di alveolus kemudian bertukar dengan karbon dioksida yang terkandung dalam darah yang ada pembuluh alveolus melalui proses difusi. Baiklah, untuk selanjutnya bisa simak video berikut ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem penyusunan pernafasan dan fungsi sistem pernafasan dengan gambar agar mudah dipahami. Yang pertama itu pernapasan melalui hidung, yaitu udara pertama kali masuk ke hidung. Saluran pernapasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel atau debu yang menyertai debu yang masuk. Nah, selain itu, udara akan dihangatkan dan akan dilembabkan dibuat dengan sesuai suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring.
yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi pada faring ini adalah tempat dilaluinya udara pernafasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke saluran masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Hal ini memungkinkan makanan menuruni esofagus menuju lambung. Setelah itu, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernafasan masuk ke laring, yang merupakan bagian atas dari saluran pernapasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otot elastis. Di dalam laring, suara dihasilkan ketika otot-otot suara menegang atau berkontraksi. Yang kemudian dari laring, udara masuk ke trakea. Di dinding trakea ini terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Di laring terdapat epitelium yang melapisi trakea. Yang di dalam silia atau cairan lendir yang tipis terdapat mukus. Mukus ini berfungsi untuk menangkap debu atau polusi dan kontaminan lain yang lolos dari rongga hidung. Silia ini berdenyut bergerak seperti ombak menggerakkan lokus ke atas menuju faring. Terdapat mukus tersebut akan ditelan atau dibuang dengan sengaja keluar melalui mulut. Proses ini dinamakan eskalator mukus. Dari trakea selanjutnya terdapat dua cabang, yaitu yang disebut dengan bronkus. Bronkus ini mengarah ke salah satu paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut dengan bronkiolus. Udara kemudian memasuki alveoli. Kemudian dari alveoli disebut alveolus yang merupakan kanton udara di ujung bronkiolus. Oksigen dari udara yang memasuki alveoli akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli dan kemudian akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dari arah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga hidung. Udara untuk dikeluarkan keluar tubuh melalui video dari saya tentang fungsi dari sistem pernafasan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.